Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'farlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalem, bahkan Kiai Saleh sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai, Gus Ja'far itu lebih tua dari beliau sendiri. Cerita Kang Solikin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kiai Saleh itu. Saya sendiri tak paham apa maksudnya kok anaknya lebih tua dari beliau itu. Tapi Gus Ja'far memang luar biasa, kata Mas Bambang, pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kiai Saleh. Matanya itu loh, sekilas saja beliau melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Kalian ingat nggak Sumini yang anak penjual rujak di terminal lama yang dijuluki perawan tua itu? Sebelum dilamar orang Sabrang kan ketemu Gus Ja'far. Waktu itu Gus Ja'far bilang, "Sum, kulihat kok keningmu kok bersinar, sudah ada yang ngelamar ya?" Duh, tak lama kemudian orang Sabrang itu datang melamar Sumini. Kang Kandar kan juga begitu, timpal Mas Guru Slamet. Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Ja'far bilang kepada tukang kebun SD4 itu, "Kang, saya lihat hidung sampean kok sudah bengkok, sudah capek menghirup napas ya?" Loh, ternyata besoknya Kang Kandar meninggal. Ya, waktu itu saya pikir Gus Ja'far hanya berkelakar, sahut Ustadz Kamil. Nggak taunya beliau sedang membaca tanda pada diri Kang Kandar. Saya malah mengalami sendiri, kata Lek Salamun pemborong yang dari tadi sudah kepengin ikut bicara. Waktu itu tak ada hujan, tak ada angin. Gus Ja'far bilang kepada saya, "Wah, saku sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya?" Padahal saat itu saku saya justru sedang kempes-kempesnya. Dan percaya atau tidak, esok harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Para penjaga rumahnya Mbah Mun, penjaga rumahnya dalem, kalau dalam pesantren itu dalem ya, atau griyo-griyone Mbah Yai, itu melihat kok ada orang memakai pakaian lusuh, memakai pakaian yang seperti gelandangan, seperti orang yang tidak waras. Ini siapa? Santri-santri semuanya kaget. Akan tetapi pada saat itu orang ini bisa masuk ke rumahnya beliau, dan pada saat itu dengan kerendah hatiannya Mbah Maimun mendatangi sosok yang misterius ini. Entah sosok ini merupakan wali jandab atau bukan, saya juga tidak tahu. Karena yang tahu wali adalah wali itu sendiri, dan Mbah Maimun Zubair adalah wali Allah. Nah, maka dari itu para santrinya kaget, kok bisa-bisanya ada tamu tak diundang yang penampilannya seperti itu datang ke rumahnya Mbah Maimun. Nah, Gus Bak menceritakan tentang itu. Nah, yang saya bahas kali ini tidak usah jauh-jauh ke sana. Di Pasuruan itu ada sosok seperti itu yang sekarang lagi viral, yang sekarang dijuluki manusia yang paling berpengaruh khususnya di kota Pasuruan, manusia yang paling terkenal, yang paling kita hormati. Siapa dia? Yaitu Gus Ja'far. Beliau juga hampir sama dengan ceritanya Gus Bak tadi.
penampilannya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan adalah wali jandab. Wali jandab ini juga wali yang sangat dilindungi Allah, karena juga tindak lakunya ini tidak dimengerti manusia awam, sehingga banyak manusia awam itu yang suuzon, yang suka suuzon itu, naudzubillah min dzalik, tolong jangan suuzon, karena bisa jadi pengemis-pengemis, para gelandangan-gelandangan yang datang ke rumah Anda itu menguji Anda. Bisa jadi itu malaikat atau mungkin wali Allah. Kalau ada pengemis, entah itu orangnya tua dan lain sebagainya, tolong paling enggak dikasih uang, dikasih beras. Karena ini untuk menguji Anda, seberapakah pedulikah Anda kepada manusia yang lebih tidak beruntung. Maka dari itu kalau ada orang yang seperti itu, tolong dikasihani. Tidak memandang bulu, entah penampilannya seperti itu. Wong Mbah Maimun saja seorang priayi masih menerima tamu yang seperti itu. Tamu-tamu preman-preman ada di rumah beliau. Tamu pejabat-pejabat yang korupsi ada di rumah beliau. Tamu wali Allah, tamu-tamu, semua tamu dari semua kalangan itu terbuka, rumahnya terbuka. Nah, begitu pula dengan Gus Ja'far. Gus Ja'far ini juga manusia biasa sama kayak kita. Tetapi mungkin beliau ini lagi diuji kesaktiannya, kesabarannya. Apakah beliau Gus Ja'far ini mampu melewati masa-masa lelono broto, yaitu manunggaling kawula Gusti? Apakah dia mampu melewati itu? Banyak sekali orang yang mungkin menghinanya, orang yang Gus Ja'far ini siapa sih? Seperti itu. Tetapi jauh dari itu semuanya, Gus Ja'far adalah seorang yang baik hati, seseorang yang ditakzimi, disalimi oleh banyak orang. Maka dari itu ada istilah wali jandab. Banyak sekali wali jandab, ada Wan Saihan, Habib Bakar dan lain sebagainya. Jadi juga kita bukan makamnya dia, bukan makamnya beliau-beliau. Ada wali kutub juga. Kita sebagai wali murid, wali kelas, ya biasa-biasa saja, tidak usah mengurusi tentang wali-wali. Beliau orang pilihan, kita apakah orang pilihan? Belum tentu. Ibadahmu, sholatmu, puasamu belum tentu diterima Allah. Apalagi apakah kamu belum juga tentu masuk neraka surga, belum tentu. Wong yang punya surga itu Allah, yang punya neraka itu Allah. Sakarepe Gusti Allah. Kowe ape mlebu swarga ya kabeh ridhone Gusti Allah, bukan karena ngajimu, bukan karena kajimu, bukan karena maca kitabmu. Belum tentu. Awake dhewe iki menungso sing berharap kowe mbok salat kaya apa tidak bisa membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nafas dan lain sebagainya. Ki ilmu dhuwur ya rek. Dadine kabeh kuwi kudu luru ridhone Gusti Allah. Aja luru ngamal krana pahala, krana iso mlebu swarga. Belum tentu kowe mlebu swarga. Aku ya ngono. Angel mlebu swarga rek. Mlebu neraka aku ya emoh. Karepmu piye? Ya kaya sire Abu Nawas. Ilahi lasturil firdausi ahlan. Saat terusé intinya, duh Gusti aku ora kuat nang neraka, tapi aku yo pantes mlebu swarga, apa yo pantes dosaku yo akeh. Serba salah menungso iku. Takkan sunyi dari ujian, lenyap
Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata ku menguji iman. Zikir itu kan tempatnya di kolbu, Pak. Lisannya nerjemahin aja. Maka kalau capek lidah ini ngomong, kita harus mulai melatih kolbu, karena si kolbu tidak akan pernah lelah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolbu itu bahasa Arab artinya elastis. Dia bisa digoyang kemana aja, kapan aja, itu kolbu. Bahkan kolbu itu dalam 1 detik bisa berlipat kekuatannya kalau dia dapat zikir yang sebenarnya. Inilah yang bikin saya berani sebenarnya. Anugerah-anugerah itu, Pak. Kalau nggak karena zikir-zikir yang diajarkan masyaikh kita itu, nggak ada keberanian saya. Jadi karena mereka membackup kita dengan zikir, kita diajarkan zikir, tapi backup paling penting mengingat yang dizikirkan. Itulah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi murid saya haram sholawat karena fulus. Yang istifadah mengambil ilmu daripada kajian-kajian kami, tidak pantas lagi mengatakan itu. Malu kepada Rasulullah SAW. Kalau sholawat karena Rasulullah pantas disolawati. Jika zikir karena Allah pantas diingat, bukan karena pengen dapat pahala lagi. Belajar jadi ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat beramal bukan karena pahala. Ya, jadi mulai detik ini, pagi ini, jangan lagi amalkan amal-amalan. Kalau mau beli rumah, sholawat sekian. Bukan begitu cara memahaminya. Boleh amal begini, tapi dengan niat yang diganti. Ya Allah, jika tidak punya rumah membuat aku lupa kepada Engkau, maka ya Allah, berikanlah aku rumah berkah sholawat kepada Rasulullah. Boleh. Maka yang menjadi murid saya haram sholawat karena fulus. Yang istifadah mengambil ilmu daripada kajian-kajian kami, tidak pantas lagi mengatakan itu. Malu kepada Rasulullah SAW. Kalau sholawat karena Rasulullah pantas disolawati. Jika zikir karena Allah pantas diingat, bukan karena pengen dapat pahala lagi. Belajar jadi ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat beramal bukan karena pahala. Ya, jadi mulai detik ini, pagi ini, jangan lagi amalkan amal-amalan. Kalau mau beli rumah, sholawat sekian. Bukan begitu cara memahaminya. Boleh amal begini, tapi dengan niat yang diganti. Ya Allah, jika tidak punya rumah membuat aku lupa kepada Engkau, maka ya Allah, berikanlah aku rumah berkah sholawat kepada Rasulullah. Boleh. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah. Ini enggak usah datang ke dukun, ya. Amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik, ya. Kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang, amalkan ini pagi sore, satu napas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nama Allah. Bismillah Allazi, yang mana la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Iki aku kangen wong tuaku. Aku eling nalika aku beling.
Aku ora paham ngopo yen lebaran aku karo adikku nganggo klambi anyar nanging wong tuaku ora nganggo klambi anyar. Bareng aku wis tuwa duwe anak, aku saiki lagi paham, Mbok. Sehat terus ya, Pak, Mbok. Zikir itu yang terbaik bukan angka atau tidak pakai angka. Zikir terbaik ketika yang berzikir kolbunya terhubung kepada yang diingat, yang disebut. Maka angka tidak penting. Mau 3, mau 300, mau 30 ribu, yang penting kolbunya terhubung. Kalau dengan 3 terhubung, 30 ribu terhubung, banyakan mana Pak? Banyakan 30 ribu. Tapi kalau baca 1000, pikiran kemana-mana. Tapi 10 malah connect, ya bagusan 10. Orang dengan rajin bersilaturahim ke kerabat, khususnya orang tuanya, rajin membantu orang tua, rajin menafkahi orang tua, menyenangkan orang tua, rajin menafkahi saudaranya, pamannya, ya. Ini Allah mudahkan rezekinya. Itu terbukti jemaah. Tidak harus di akhirat, di dunia sudah dibuktikan. Rata-rata orang yang kaya, lancar rezekinya, rata-rata hubungan dengan orang tuanya baik. Rata-rata dia terus menafkahi orang tuanya.